Bro Rio, apa kabar bro? Baik bro. Baik, baik. Gimana? Hongaria lagi musim apa? Mestinya menjelang musim panas ini ya? Iya, lagi mulai masuk musim panas ya. Lagi musim tanam sih di sini, kita lagi mulai nanam-nanam biasa. Hmm. Soalnya kan di sini ada halaman, jadi nggak harus beli dari luar lah. Kita kan juga sebagian tanam-tanam. Apalagi kan kebetulan kita tinggal di desa. Jadinya Oke. ya bisa manfaatin lahan lah. Oh gitu. Tinggal di desa. Seberapa Jadi jauh baru mulai dari kotanya? Di kota kita sekitar 80 kilo lah. Oh jauh ya? Lumayan nih, tapi kan biasalah. Tapi kan di sini transportasi kan juga gampang lah, kayak kalau kita naik bis paling 1 jam 20 menit lah udah sampai di kota lah. Oh oke. Gampang lah. Juga kalau pakai mobil juga paling 1 jaman lah, sekitar Hmm. 1 jaman lebih ya. Oke. Lo udah berapa lama di Hongaria? Tinggal sih dari sebenarnya nggak tinggal di sini banget ya. Kita kan juga kita dulu habis nikah, kita kan banyak kan juga kerjanya di kapal. Jadi kalau liburan itu kita biasanya pasti ke Indonesia sih. Jadi tinggal di sininya banget sih nggak terlalu. Mungkin ini yang paling lama gara-gara corona ini. Oh ya? Biasanya sih, iya biasanya kita mah di sini paling sebentar ya. Cuman emang anak istri di sini aja kan dia biasanya kan. Kan saya kan juga kerjanya kan keliling, jadi nggak netep, paling sebulan 2 kali 3 kali udah pulang ada. Tergantung kerjaan lah istilahnya. Iya. Keadaan di Hongaria karena corona sendiri gimana bro? Sekarang ini? Keadaan sih ya di sini sih sama aja, cuman kan mungkin kalau di Indonesia kan PSBB kan, kalau di sini kan kita memang dibatasin ya. Tapi udah minggu lalu sih udah mulai kebuka lah, open lah pelan-pelan lah. Minggu lalu ya berarti. Pemerintahnya udah mulai baru minggu lalu pulang. Sebelumnya sih benar-benar di lockdown gitu. Jadi nggak akses ke negara sini juga nggak bisa. Tapi sama aja juga sekarang yang di perbatasan. Kemarin saya sempat keluar sama istri kan belanja. Kebetulan kita tinggal di perbatasan sama negara lain, itu masih ditutup juga sih. Jadinya masih ditutup, kecuali kalau orang yang kerja lintas negara baru boleh. Tapi kalau yang bukan warga negara penduduk A atau penduduk B itu belum boleh lalu lalang lah istilahnya. Masih agak-agak. Tapi udah mulai dilonggarin sih. Maksudnya kayak restoran udah mulai dibuka, tapi mungkin makan nggak ada yang di dalam restoran mungkin ya, cuman outdoor aja bolehnya gitu loh. Cuman outdoor atau take away. Terus pembatasan, terus kalau paling biasa lah supermarket paling suruh pakai masker standar. Sama anak-anak juga nggak boleh ke supermarket, jadi cuman boleh orang dewasa aja. Terus kalau pagi jadwalnya biasanya kalau misalnya kita ke toko jadwalnya jam pagi itu biasanya sampai jam siang jam 12. Itu untuk orang yang usia masih manula lah istilahnya, jadi kayak orang-orang yang tua banget yang di atas 50 dia perginya pagi. Nanti baru yang mulai jam 12 siang sampai sore itu baru bukan usia muda istilahnya, jadi dibedain gitu loh. Tapi work from home masih berlaku ya? Masih sih, tapi kan mereka juga ada lower. Kalau di perusahaan saya sih cuman sebagian aja kan kita yang juga sih saya nggak ada kerja juga kan, jadi ya kalau saya kan kebetulan ya masih ada dari negara sini lah, masih ada tunjangan lah, paling nggak masih aman lah. Walaupun agak personal ya, walaupun lo bukan citizens-nya atau warga negaranya Hongaria ya. Tapi kan bukan citizen, tapi kan residen itu kan ya. Oke. Jadi orang yang di sana tapi juga belum melakukan aktivitas di sana tetap dapat ya. Tetap sama kayak anak, istri, semuanya dapat juga ada. Jadi kayak anak kan tiap bulan ada juga sih tunjangannya, walaupun nggak gede tapi paling nggak ya buat mereka lah, buat tabungan mereka lah istilahnya kan. Belum nggak dipakai.
Oke. Nah, Jadi kan kalau ya 11-12 lah mungkin sama aja lah, kita di sini juga punya kayak BPJS kali ya, asuransi. Kalau istilahnya kayak sekolah, kesehatan dan lain-lain sih paling enggak usah mikir lah kalau di sini istilahnya kayak misalnya sakit atau apa kan tinggal bawa rumah sakit biasa kita biayanya bisa dibilang nol lah. Juga kalau ngelahirin juga mau sesar mau apa juga nol lah, paling biasanya kita kasih sesuatu lah buat si dokter itu lah biasa lah kayak normal lah, standar lah. Nah, tapi kalau untuk biaya segala macam administrasi segala macam sih di sini biasanya sih nol kita. Nah, tapi kan bulanan pajaknya juga lumayan di sini kan sekitar hampir 30% kalau nggak salah. Dari penghasilan total ya? Jadinya, iya, jadinya lumayan. Oke. Tapi ya fair ya, dengan 30% penghasilan fair. total. Maksudnya dengan fasilitas juga lah masih oke lah. Oke. Gue menarik dengan statement lo di awal tadi mengenai ini di Hongaria ini adalah waktu lo paling lama tinggal di satu negara, ya kan? Ya sekarang ini. Biasanya kan, gimana bro? Biasanya gue tinggal bisa dibilang nomaden ya. Karena kan ya, kerjaan kan juga gimana ya namanya orang di kapal kan. Kan kita kerja datang ke kapal biasanya kan berapa. Tapi kan kebetulan semenjak mulai dari 2017 gua kan udah lebih ke kantornya kan, jadi udah nggak permanen di kapal lah, jadi kadang-kadang adalah ke kapal biasanya seminggu paling lama, habis itu pulang, kalau nggak pindah ke tempat lain seminggu pulang pindah biasanya sih kayak gitu sih. Cuman kalau tinggal sih udah lama, maksudnya home base di sini ya maksudnya, cuman kita juga pindah-pindah. Kemarin kita juga sempat pindah ke Indonesia sih 2017 akhir kita sempat ke Indonesia, sempat juga pindah gitu kan. Biasalah. Pengen retire sementara, terus juga sempat kerja juga di Indonesia, sempat buka usaha, sempat juga kerja di Sumba, di Pulau Sumba. Oh, di Sumba. Bukan yang hotel, yang hotel ini yang apa nih, yang Nihi Watu. Oke. Sempat juga. Cuman karena kemarin lebih kepikiran anak sekolah aja kan, karena di Sumba kan buat sekolah anak juga susah kan. Jadinya akhirnya lo memutuskan lagi untuk ke dunia balik lagi. Oke. Kebetulan juga ada tawaran balik lagi dari perusahaan lama juga. Ya udahlah, kenapa tidak? Ambil berapa tahun lah. Jadi kalau yang gua tangkap dari cerita lo kan, kita ya di umur kita yang segini lebih baik ini kita berpikir lebih realistis lah ya, karena kita anak-anak masih kecil, rumah tangga juga masih banyak sekali kebutuhan untuk investasi mau kesehatan, mau ke pendidikan, itu kan banyak hal gitu ya, yang artinya lo lebih memilih untuk realistis dari Sumba lo balik lagi ke perkapalan gitu ya. Sebenarnya sih nggak di situ juga ya, maksudnya di Sumba itu lebih berat ke anak sih sebenarnya kan, karena juga maksudnya sekolah di sana juga susah kan, walaupun keluarga tinggal bareng kan juga agak susah sih, maksudnya ya duit juga bisa dibilang di situ juga lumayan sih, karena kan maksudnya daerah remote gitu kan biasanya gajinya juga lumayan sih kan, cuman lebih mikir ke anak juga sih. Tapi juga bisa dibilang kalau di sini kan hitungannya lebih safe lah semuanya, maksudnya juga kayak kesehatan anak, sekolah anak segala macam kan lebih terjamin kan. Masalahnya kan anak juga masih bahasa Indonesia kan berantakan masih, mereka kan rata-rata masih pakai bahasa Inggris di sini kan, kita kan mau bahasa ibunya kan, karena kan juga saya kan juga jarang di rumah kan, makanya baru kali ini aja maksudnya kita lama di rumah gitu loh. Cuman ya bisa dibilang sih challenge juga sih, maksudnya balik lagi kan. Cuman tapi kita sih mau mutusin berapa tahun ke depan kita sih mau balik ke Indonesia lagi gitu loh. Karena memang istri juga senang. Iya, karena juga ya di Indonesia bisa dibilang opportunity-nya lebih banyak sih ya di sini ya. Karena kalau di sini opportunity mungkin hanya sebagai pekerja gitu loh. Kalau misalnya di Indonesia kan kebetulan ya 2017-2018 tuh saya pernah mencoba sesuatu lah, walaupun bisa dibilang gagal lah, tapi bukan gagal sih sebenarnya, cuman ketunda aja sih, selain kan keberhasilan ketunda sih. Tapi kita juga ngomong sama keluarga sih, kayaknya tetap kita mau coba gitu loh,
Makanya kita juga bagi dulu istilahnya kan, biar anak-anak save dulu pendidikan segala macam kan. Karena kan ada rulesnya juga kan, kalau si anak nggak sekolah dalam setahun kan, kita kan harus nge-report ke pemerintah sini kan, karena kebetulan anak kan 2 warga negara, tapi kan paspornya holding paspor sini, tapi jadi dicek sama pemerintah sini gitu loh, apakah anak ini sekolah, apakah anak ini pendidikan gitu loh. Jadi kalau si anak ini dalam jangka waktu berapa bulan dia nggak sekolah, sedangkan itu istilahnya waktunya sekolah, nah itu biasanya orang tuanya bisa dipenjara gitu. Makanya rulesnya ketat juga gitu. Atau orang Hongaria? Enggak, istri orang Hongaria. Oh, istri orang Hongaria. Nah, ini menarik bro, karena opportunity yang lo maksud itu kan kadang-kadang gini, kita ini orang-orang Indonesia ini kan dikenal sebagai orang yang gampangannya cerdik untuk mengakali, ya kan? Gampangannya VCD, kalau lo ingat masih zaman VCD itu, orang belum teriak-teriak masalah royalti, belum teriak-teriak masalah pembajakan segala macam, kita pembajakannya udah 4 kali 5 kali lipat gitu. Itu tanda bahwa kita ini sebenarnya cerdik gitu kan, orang-orang kita. Apalagi sekarang lo rumah tangga lo diisi dengan orang Hongaria asli yang ya stereotip di kita itu kan, cowok Indonesia mah susah dapet cewek bule, gampangnya gitu. Kalau kecuali lo orang Bali. Enggak juga sih sebenarnya, tapi kan ya tergantung kita niat sih. Ya kayak saya dulu juga emang nggak pernah niat punya jodoh orang sini gitu ya. Karena juga ketemu istri kita juga apa sih cuman sebentar gitu. Saya ketemu istri tuh berapa ya, kita 6 bulan ketemu, habis itu kita nikah. Istilahnya kan ya, tapi juga kan nikah itu kebetulan juga istri kan jadi mualaf kan. Jadi juga memang ya kan juga memang jadinya emang dia juga pengen belajar kan, terus dia juga jadi ya sebenarnya bukan opportunity, cuman yang namanya nikah beda 2 budaya kan juga nggak gampang kan, rulesnya segala macam kan, istilahnya kan bisa dibilang kan bertolak belakang kan, budaya timur budaya barat kan. Yang paling sulit apa? Kalau di sini kan istilahnya semua sebenarnya kebudayaan sih, mungkin awalnya aja kan buat nemuin 2 kepala jadi satu kan, istilahnya satu kepala di kanan, satu kepala di kiri kan. Kalau di Indonesia kan mungkin ya challenge-nya nggak terlalu banyak lah, mungkin kalau beda suku aja, tapi kan bahasa sama kan. Kalau di sini kan bahasanya beda, istilahnya budayanya beda kan, terus cara pandang mereka beda, dari segi pendidikannya juga mereka kan beda kan, dari segi cara growing anak juga beda istilahnya kan. Jadinya ya sebenarnya bukan kesulitan sebenarnya, kalau bisa dibilang ya itu challenge lah, tapi kan ya gimana kita menyikapi lah. Tapi kan juga namanya awal-awal kan biasa lah, mau Indonesia sama orang Indonesia namanya berumah tangga pasti yang susah lah kan. Tapi ujung-ujungnya sih kesini kalau udah ketemu 2 maunya, satu maunya A, satu maunya B, oke, udah satu ngerti sama lain mah itu udah gampang banget gitu. Jadi banyak case sih, kayak di sini juga temen banyak yang kebetulan sama juga sih, orang Indonesia nikah sama orang ini, itu case-nya juga ada, kayak teman 2 yang akhirnya mereka pisah gitu. Karena memang mungkin mereka berpikirnya kayak punya istri orang luar enak lah, ini ABCD lah ya kan. Tapi kan habis itu kan nemuin 2 kepalanya kan juga nggak gampang kan. Kalau misalnya nggak sabar banget istilahnya jadi orang, atau misalnya kita gimana juga pasti juga susah kan. Jadi artinya gini, makanya juga ya, artinya bahwa sebenarnya mau beda kulit, mau beda bentuk, mau hidung mancung, hidung pesek, gimana pun bentuk fisiknya, kita itu tetap satu ras sebagai manusia ya sebenarnya. Tinggal gimana nyikapin. Iya betul. Iya. Jadi intinya sebenarnya sih ya sama aja sih. Cuman gimana kita nyikapin semua itu pelan-pelan sih. Kalau gue sih belajar ya belajar pelan-pelan sih, sama aja ngeraba terus pelan-pelan sampai kan ngertiin budayanya gimana, ininya beda. Jadi kalau gue sih juga nggak susah kan, kebetulan kan juga orang tua kan bisa ngomong bahasa Inggris, jadi orang tua ngomong sama istri itu gampang. Kalau gue di sini agak susah karena kan mertua gue nggak bisa bahasa Inggris, gue yang puyeng sekarang. Hongaria itu pakai bahasa apa sih? Bahasa Hungaria sendiri dia. Jadi dia nggak nempel kayak ke Jerman atau ke enggak ya?
nggak beda dia completely beda sendiri deh. Jadi bahasanya begitu susah banget. Terus jadi kalau gue ngomong sama mertua itu ya antara istri sama anak yang jadi jembatan. Jadi biasanya kalau kalau mertua gue pengen nyuruh gue, biasanya dia ngomong sama anak gue, nanti anak gue baru ngomong, ayah disuruh makan, ayah disuruh ini, oh iya. Nggak, tapi itu bagian dari cerita yang menurut gue seru bro, karena gini, ya perbedaan itu kan bagian dari hidup lah. Maksudnya kita dua kepala aja bisa jadi beda gitu ya. Kemarin gue ngobrol sama kawan di Australia itu bahwa kita nggak akan pernah bisa memaksakan kehendak kita, sekalipun itu ke anak kita, ya kan? Betul. Bahwa kemudian perbedaan itu gini, maksud gue, yang lu lakukan sekarang itu kan asumsi gue bagian dari langkah yang entah lu impikan, entah lu cita-citakan, sampai sekarang akhirnya lu hidup dengan kondisi sekarang ini dan lu harus hidup dan menikmati hidup itu sekarang. Ya kan, dengan berbagai macam permasalahan, ya. Ya sebenarnya sih, ya benar juga sih. Kalau bagi gue sih namanya hidup, ketika lu hidup lu pasti nemuin banyak problem lah. Maksudnya itu bukan problem ya, maksudnya tantangan lah. Istilahnya kan dari segi kerjaan aja, tantangan di kerjaan aja banyak kan. Belum lagi rumah tangga, belum lagi istilahnya anak, belum lagi orang tua, belum lagi lingkungan kan. Jadi ya begitulah. Kalau saya dibilang hidup itu ya, kalau gue sih seneng aja gitu, berwarna gitu loh kan. Apalagi ketika lu jadi minoritas di sini kan, orang nggak, ya gimana ya, maksudnya kan gue sih fine aja gitu, mungkin udah kebiasa aja gitu. Tapi kan gue juga nggak terlalu gila-gila banget ya, karena kan kebetulan tiap tahun gue pasti balik, entah itu kadang setahun 2 kali, entah itu kadang setahun sekali. Istri juga pasti ke Indonesia, terus juga mungkin anak juga kadang selalu ikut, tapi mungkin kemarin doang kita skip sama anak karena sekolah kan. Jadinya ya kebetulan awal-awal sih kita sih ngomong bahwa gimana nih, kalau gue ketika ngomong sama istri, kebetulan sih ya bukan gimana kan, gue bilang sama istri oke kita menikah, tapi gue cuma minta satu aja sih sebenarnya, cuma agama aja kan. Kasian kan kalau agama itu beda kan, karena di keluarga gue juga kebetulan ada yang namanya kita nikah suka dua warga negara gitu juga ada sih. Jadi ya tantangannya sih di situ, tapi kebetulan juga istri juga setuju. Dia juga bilang ya memang gue juga pengen pindah karena gue nggak melihat di sini realistis. Jadi mungkin kalau di Islam kan kata dia kan semuanya itu ada jawabannya kata dia kan. Gue bilang ya sih memang kan, ya beda lah namanya. Tapi sebenarnya sih ujung-ujungnya agama kan ngajarin satu doang kan, ngajarin kebaikan doang. Kan? Benar. Nah, iya itu aja sih. Jadi gua agak kupas di masalah permintaan lo dengan istri asli Hongaria, kemudian disatukan dalam satu bahasa agama. Ya, menurut lo ada nggak sih agama yang mengajarkan keburukan itu? Nggak ada lah. Kita semua agama sih ngajarin kebaikan ya. Ujung-ujungnya sih sebenarnya sih hampir sama kan. Cuman mungkin gimana tergantung kita memandang itu agama kan. Makanya kalau di Indonesia sekarang kan ya sebenarnya kan karena gue ngeliat luar itu kan juga lucu aja gitu loh. Orang masih aja di komen bawa agama kan. Jadinya sebenarnya sih ya gimana. Ini gue demen. Karena gini. Makanya kan. Ini, diskusi mengenai agama di Indonesia itu kan menjadi satu hal yang ya sensitif. Pertama sensitif, yang kedua gue khawatir ini makin lama makin dibawa ke arah tabu bro. Artinya gini, ya mungkin secara positif kita bisa ngelihat bahwa kalau agama ini sudah ke arah tabu untuk didiskusikan, berarti kan agama itu sangat personal, which is kalau itu hubungan kita dengan Tuhan mungkin iya. Tapi kalau hubungan kita dengan manusia kan nggak bisa dibikin tabu, bro. Lu setuju nggak dengan itu? Emang enggak sih, tapi kebetulan setuju sih. Karena coba kan di Indonesia kan gimana ya, agama itu terlalu sensitif kan. Karena mungkin namanya kita dari kecil dicekokinnya cuman agama A, agama B, agama C kan. Jadi ngerasanya paling benar sendiri kan. Ya. Sementara nggak pernah ke tempat lain kan. Tapi kebetulan karena
istilahnya gue pun di sini kayak istri itu kadang suka diskusi sama adik ipar gue sama kakak ipar gue apa sih tentang agama Islam itu gimana sih, kenapa kita harus sholat 5 kali istilahnya, kenapa kita harus ngambil wudhu, sama kayak gue kan di rumah juga punya anjing kan istilahnya kan juga sama aja kan, walaupun bukan anjing gue kan anjing adik ipar lah, tapi istilahnya kan kenapa sih anjing ini najisnya begini istilahnya kan, kenapa itu kan istilahnya ada jawaban sendiri gitu, tapi kan tergantung gimana kita diskusi kan. Cuman kalau di Indonesia kan diskusi agama itu kan masalah sensitif kan, karena ya gimana ya, orang kebanyakan nonton beritanya nggak benar-benar semua gitu. Jadinya serba salah kan. Kalau ini gue setuju ya, banget. Sama ya kan sama lah kayak kita biasa lah di Indonesia kan sekarang dipolitisi banget kan, sekarang kelihatan namanya politik kan dinamis kan, apalagi sekarang kayak orang misalnya udah sama istilahnya kelompok A istilahnya kan, udah kelompok A itu nggak pernah salah, kelompok B juga sama, kelompok B nggak pernah, akhirnya kan juga nggak ketemu kan, makanya juga susahnya di situ. Makanya gue kadang kalau di sini pun kerja sama orang-orang kita itu kadang ngebahas sesuatu itu agak-agak suka sensitif, istilahnya kan. Kayak gimana sensitifnya bro? Ya biasa lah, kalau misalnya si A suka sesuatu kita bercandain masalah politik di Indonesia kan, kadang mereka kan suka baperan. Ya salah ya kan, makanya susah ya. Dan itu sampai di Hongaria gitu ya, artinya itu bukan masalah domestik, tapi benar-benar domestik di Indonesia gitu. Bukan, udah. Iya kan, karena ya susah. Tapi kan kalau gue sih kembali lagi kan, karena memang gue terus terang gue orangnya golput. Gak pernah gue namanya, bukan gak pernah ya, mungkin emang nggak sempet, satu, kedua juga karena gue melihat juga belum ada yang mau membawa ke arah yang mana gitu. Mungkin arahnya ada, tapi kan juga Indonesia kan negara besar, susah kan. Iya ya 7.000 suku itu di dalam. Biasa kalau orang ada bahasan kayak gitu gue mundur lah biasanya. Iya 7.000 suku itu kan kalau dilihat positifnya kita jadi kaya banget gitu ya. Tapi di sisi lain 7.000 suku ini kalau misalnya ada satu hal yang sangat sensitif, ini akan memecah semuanya malahan. Iya, jangan salah loh. Orang tuh ke Indonesia itu teman-teman gue yang di sini tuh senang banget loh, karena mereka bilangnya gimana ya? Gue kalau ke Indonesia itu tiap tempat itu beda. Kalau alam mungkin kayak alam pantai, Thailand juga sama. Cuman kalau Thailand kan dari ujung utara sampai ujung selatannya dia itu kan budayanya hampir sama. Kalau di Indonesia kita ke Sumatera kan budayanya beda, budaya ke Jawa budayanya beda kan, ke Bali budayanya beda. Makanya sebenarnya kalau kita mau garap bener sih lebih baik kan. Cuman tahu sendiri lah di Indonesia kan, sayang aja lah istilahnya. Makanya gue pribadi jadi susah. Gue pribadi punya pandangan begini, bahwa pada akhirnya mau apapun agama sekalipun yang menjadi bukan tempat alat jualan seseorang untuk berkuasa, ya Indian kita hanya bicara bagaimana menyatukan 7.000 suku kan, begitu kan di Indonesia ya. Betul, utamanya ya. Nah menyatukan 7.000 suku itu kan oke, kalau kita bicara agama Islam misalnya, dia sudah di Islam memang sudah sangat dijelaskan bagaimana menghadapi perbedaan itu, ya kan. Tapi problemnya adalah kalau yang ada di gua itu istilahnya orang-orang abangan dalam tanda kutip, Islamnya KTP atau agama apapun hanya berbasis KTP, itu menjadi data yang menurut lo tadi ya keberagamaannya cuman sekedarnya gitu kan. Nah artinya gua nggak tahu, perpolitikan kita ini kan sekarang berbicara mengenai agama itu menjadi alat jualan yang paling laku lah hari ini. Iyalah. Iya kan? Kalau iya benar. Makanya juga ya gimana ya guys. Agama itu yang paling gampang dijual sih. Karena kan di sini kan istilahnya kan nggak ada kita di KTP agamanya apa kan. Di sini kan kalau ID-nya istilahnya cuman ID aja, tinggal di mana segala. Kalau di Indonesia kan ID-nya ada agama segala macam kan. Sama aja sih. Kita di sini juga ada juga sih sebenarnya hampir sama kayak kita kan di sini juga ada orang lokal asli, ada yang pendatang, ada juga yang kayak dibilangnya itu kayak mungkin kayak gypsy kalau di sini gitu loh. Jadi kayak orang-orang gypsy gitu loh.
Ada di sini. Jadi ya, tapi kan mereka udah jadi kayak istilahnya mungkin jadi warga negara sini ya. Tapi kan juga terkenal kan mereka istilahnya juga orangnya yang nggak semuanya sih, cuma rata-rata kan orang mereka ya males ya kayak ya kayak begitulah, maksudnya urakan lah istilahnya kan. Ya, jadi hampir sama aja sih sebenarnya sih kan. Kadang juga buat jadi bahan bercandaan juga sih orang-orang sini gitu loh kan sebenarnya kan, buat gituan kan. Jadi ya di mana-mana sebenarnya hampir sama sih. Tapi mungkin kalau gue sih ngelihat toleransi sih udah biasa ya, karena kan kebetulan kayak kalau kayak gue kan, gue juga saudara yang Kristen juga ada banyak. Terus juga yang dulu yang Hindu zaman dulu yang kejawen masih ada istilahnya kan. Terus juga mau yang agamanya kuat semua juga banyak. Terus juga yang tetangga gue kebetulan Muslim juga di Indonesia. Terus di sini gue hidup sama orang yang semuanya istilahnya beda agama kan. Jadi ya mau nggak mau udah kebiasa lah. Gitu. Jadi kan cuman tergantung kita niatnya lah ya kan. Kalau kita niatnya baik. Menurut lo kunci toleransi itu apa, bro? Kenapa? Kunci toleransi. Sebenarnya sih menerima ya. Nah, kalau kita harus applause dulu nih. Karena kunci toleransi yang lo bahas tentang menerima itu kan, bro, kita hampir sepantaran gitu kan. Tapi membahas toleransi menerima itu kayaknya baru lo doang deh. Ya bukan masalah gitu ya. Paling inti sebenarnya sih menerima kalau menurut gua, satu. Terus kedua juga jangan ngerasa paling benar. Walaupun lu bener, lebih baik jangan ngerasa paling bener kalau lu bener. Karena kan ego lu jadi keluar kan. Kalau menurut gua sih itu. Sama ya, gua juga kalau misalnya walaupun gua tahu bener orang lain itu salah, walaupun dia ngerasa bener, gua nggak pernah kayak waktu kerja istilahnya, gua nggak pernah bilang kalau dia itu salah, enggak. Gua nggak salah, tapi gua bilang kan, oke, misalnya dia bilang jawabannya B, gua bilang jawabannya A. Oke, bagaimana kalau A? Ya kan? Instead of B. Ya kan? Menurut lu bagaimana kan? Itu kan istilahnya lebih baik timbang kita bilang, lu tuh salah, lu tuh nggak begini, istilahnya kan kayak gitu kan. Jadi sih kalau gue terima dulu lah istilahnya kan. Terima aja dulu gitu lah apa yang ada gitu. Sama kayak sekarang lah, pemerintahan sekarang kayak gimana. Gue sih mau terima aja gitu loh kan, orang dia yang istilahnya dia yang ngatur kan, istilahnya gue juga belum tentu bisa kan. Mau kebijakannya dia bilang hari ini A, besok B, besok C, ya gue mau nggak mau kan gue terima dulu aja lah. Iya kan, mungkin dia sendiri juga udah pusing sendiri kan ngurusin kan. Sebenarnya gue juga kesel sih kadang-kadang kan, gimana corona mau beres kan. Iya. Karena gue juga takut, masalahnya gue juga takut juga bro, gue juga bakal kena impact gitu, sama kayak sekarang kan. Tahun ini kebetulan di perusahaan gue itu hampir bisa dibilang 50%-nya itu orang kita semua, bisa dibilang tahun ini. Itu jadi kalau misalnya kita nanti bulan Juni itu Juli itu open, sedangkan Indonesia tambah parah, ya gue juga yang kelabakan. Karena gue nggak akan punya pegawai kan. Karena kan rata-rata di Indonesia semua kan. Ya, sebenarnya itu juga sih yang gue takutin gitu. Cuma kan gue juga ya udahlah. Oke. Makanya juga cuman kita lihat aja lah. Maksudnya kita juga nggak ada yang bisa tahu lah. Cuman kalau di sini kan memang juga hitnya kan juga kencang kan di sini kan. Karena di sini kan juga mungkin kalau di Indonesia itu kan karena mungkin saya nggak tahu kenapa lah, mungkin apa tesnya yang benar atau salah, atau mungkin kitanya yang beruntung atau gimana kan. Kalau di sini kan hitnya benar-benar kena gitu loh kan. Oke. Jadinya benar-benar, teman kan bedanya kalau di sini kan mereka kan buat aturan kan keras kan. Kayak waktu itu kita kan sebetulnya pas kebetulan gue waktu itu pulang tanggal 14 Maret ke rumah. Nah ketika tanggal 13 itu udah mulai di lockdown pelan-pelan, tanggal 14 gue pulang, terus tanggal 15 itu keluar aturan dari pemerintah sini gitu loh. Jadi ada aturan bahwa kita nggak boleh keluar dulu kecuali yang pekerja, terus bekerja juga sektor makanan, sektor yang benar-benar penting baru boleh bekerja, sisanya juga pembatasan dulu. Nah siapa orang yang keluar tanpa kejelasan biasanya itu kena fine, ada denda. Jadi di sini dikit-dikit mainnya denda. Jadi mungkin orangnya jadi disiplin kan. Efektif ya. Istilahnya daripada efektif sih. Sama aja kayak gue kan contohnya tinggal di desa. Gue tuh orangnya kadang suka di rumah nggak ngapa-ngapain, kadang gue suka lari pagi apa lari sore kan. Itu aja gue ditelepon sama nggak tahu kantor apalah di sini, ditanyain gitu istri gue. Itu bilang sama suaminya jangan keluar dulu sampai dilaporin gitu loh sama orang lain gitu. Padahal kan istilahnya kan tinggal di desa doang istilahnya kan. Jadi
bagi gue kan gue juga ketemu orang pasti jaga jarak kan, tapi kan mungkin emang saking orang sini sama aturan begitu, maksudnya apa ya, bisa dibilang cukup disiplin lah. Tapi efektif banget ya dengan pola yang kayak begitu ya. Artinya lo keluar sekalipun lo ditelepon sama pemerintah bahwa lo jangan keluar deh, mendingan di rumah aja gitu. Artinya pengawasan sampai ada yang ketat gitu ya. Ada ketat, pengawasan ada gitu ketat. Di sini ya mungkin karena penduduknya juga nggak banyak kan, karena di sini juga raketnya kan cuma 9,3 juta lah, mungkin kayak Jakarta sama Jabodetabek lah paling ya. Jabodetabek lah. Jadi juga segitu. Gampang lah dia, mungkin gampang diatur lah. Juga di sini kan juga main dikit-dikit kan mainnya denda, dikit-dikit mainnya denda kan. Jadi mungkin, dan juga di sini kan nggak nggak kayak di Indonesia lah. Kita kan bayar polisi itu kan bisa lah, di sini kan mana ada bisa bayar polisi lah. Di sini kan kita bawa mobil misalnya ketilang kan juga sama aja kan, kita kan ketilang mana ada diberhentiin kan, kadang diberhentiin kalau lagi ada operasi aja kan, sisanya kan tahu-tahu misalnya kita bawa mobil surat tilang aja tahu-tahu di rumah, aduh di mana ini ketilangnya kan. Ada yang itu nggak tahu-tahu ada surat di rumah aja kan. Tapi dengan pengalaman lo yang ada di Hongaria dan semua pola kehidupan ya, mulai dari disiplinnya, mulai dari cara mereka memperingatkan terutama masalah corona ini, dan cara mereka untuk berinteraksi dengan warganya gitu ya. Menurut lo secara, gua nggak bicara uang ya, tapi secara kenyamanan lo lebih nyaman tinggal dengan pola yang seperti itu atau tinggal dengan pola yang ada di Indonesia? Sebenarnya sih bisa dibilang 50-50 ya, karena di sini kan kita semua terkekang kan. Kalau di Indonesia itu kan mungkin orang bisa mikir besok adalah besok kan. Kalau di sini kan kita hidup mesti punya planning kan, kayak kita kerja punya pajak, anak walaupun sekolah itu gratis, tapi kan kita mesti punya planning kan. Kayak di sini kita mau beli rumah juga harga kosnya mahal segala macam kan, jadi lebih mikir kan. Kalau di Indonesia kan istilahnya mungkin karena aturannya lebih apa ya, bisa dibilang lebih ada plus minusnya lah, sama kayak di Indonesia lah. Kalau kita mau ngurus sesuatu itu kan juga nggak susah kan. Kalau di sini ngurus sesuatu misalnya kebayang kan, apa nih misalnya papernya harus A ya harus A. Kalau nggak ada ya, kayak kemarin gue ngurus residen itu aja, itu makan waktu setahun lebih. Ada misalnya papernya kurang ini, papernya kurang itu, papernya kurang ini, istilahnya ya kan, terjemahan kurang ini, kurang itu juga makan waktu juga kan. Kalau di kita di Indonesia kan enaknya istilahnya bisa dibilang ya Pak, maaf lah Pak, ada inilah, ada kelonggaran dikit lah, bisa lah ini. Kalau misalnya ya walaupun nggak bayar ya, sama kayak gue kemarin juga ngurusin buat istri, buat anak gitu, walaupun nggak bayar misalnya kurang satu paper apa misalnya, oke, ya udah dijadiin dulu lah Pak, dokumennya dimasukin dulu, nanti ininya nyusul gitu. Kalau di sini kan istilahnya nggak ada kan, nggak ada istilahnya, semuanya harus lengkap baru bisa maju gitu loh. Jadi ya plus minus itu artinya apa namanya, Indonesia ini nggak buruk-buruk amat sebenarnya. Artinya sebenarnya nggak orang. Artinya kita tergantung gimana kita, dan kadang-kadang kan gua sempat ngobrol dengan beberapa orang tuh, kadang-kadang kita jenuh dengan kondisi yang semacam ini gitu. Nah, pertanyaan gua ke mereka itu adalah, jenuhnya tuh jenuh karena apa? Jenuh karena keadaan ekonomi atau karena karena regulasi yang begitu ketat gitu kalau di Indonesia ya. Rupanya banyak orang di Indonesia itu bicara mengenai keadaan ekonomi, bro. Ya memang sih sebenarnya, karena di Indonesia kan juga ya tahu sendiri lah, maksudnya kan dari segi ekonomi juga ya bisa dibilang sebenarnya sih lumayan kan. Cuman masalahnya kan di Indonesia itu kalau gue sendiri ngerasain ya bro, gue tuh ngerasa di Indonesia tuh kesenjangannya kerasa banget bro. Itu sebenarnya sih yang bikin gue nggak nyaman di Indonesia itu kesenjangan gitu loh kan. Ya kayak ya kan, kalau di sini kita kan bisa dibilang kesenjangan ada tapi kecil sekali gitu loh. Sama kayak kita di sini istilahnya kayak iPhone, semua orang bisa pakai iPhone kan. Di sini istilahnya kayak tinggal kita ke provider aja, tinggal kontrak, semua orang bisa pakai iPhone, semua orang bisa beli lah istilahnya kan. Kalau mungkin mobil juga di sini kan juga sama, kayak gue pun pakai mobil juga nggak terlalu banget ya, maksudnya dalam arti kata ke transportasi umum juga mungkin gampang, terus juga nggak perlu gaya-gayaan di sini istilahnya kan. Karena mungkin kalau gue pikir misalnya beli mobil yang cc-nya gede kan
gue harus mikir beli bensin bayar berapa istilahnya kan. Di sini kan bensinnya juga mahal kan. Kalau sekarang sih mungkin lagi murah ya kan, karena minyaknya lagi turun kan. Jadi sekarang mungkin bensin murah kan. Karena di sini di sini kan bensin harganya harian. Jadi tergantung fluktuasinya dia gitu loh. Oh gitu. Jadinya iya, jadi mungkin nggak harian apa mingguan, gue lupa gimana cara, tapi dia fluktuasi harganya gitu loh. Jadi nggak nungguin dari pemerintah pengumuman bensin naik semuanya harga ikut naik, nggak, di sini nggak ngaruh. Oh. Dan di sini juga. Jadi itu. Dan di sini juga nggak. Wewenang perusahaan ya itu ya. Ya wewenang perusahaan lah, karena kan mungkin swasta kan, nggak semua negeri kan swasta kan. Jadi wewenang perusahaan kan. Itu juga dari sisi harga makanan pun juga naiknya pun juga nggak terlalu gila-gila banget ya. Kalau di Indonesia istilahnya bisa sampai kemarin kayak bawang bombay bisa sampai berapa 100.000. di sini juga paling 15.000, 17.000 istilahnya udah dapat kan. Iya kan. Itu maksud gue. Jadi suara lo yang kayak kesenjangan sebenarnya. Kesenjangan artinya gue nggak tahu ya apakah itu secara umum bisa kita simpulkan bahwa perbedaan antara negara maju dengan negara berkembang kayak di Indonesia itu salah satunya adalah kesenjangan gitu ya. Kita coba pelajari lebih lanjut lah mengenai itu. Tapi bahwa yang lu bilang bahwa politik di kita kemudian menjadi pengumuman dan lo harus masalah toleransi tadi yang begitu gue catat, lu bilang nerima. Menurut lu dengan cara yang begitu Indonesia bakal maju nggak? Sebenarnya sih bisa ya. Indonesia tuh ya bisa lah. Kalau menurut gue, kalau orang-orang itu berubah kepalanya pelan-pelan menerima. Maksudnya kita itu kan orang beragama bro, istilahnya kan. Kita itu negara beragama kan, sampai di KTP itu agak ada agamanya kan. Cuman masalahnya orang itu ngejalanin, cuman bagi gue ngejalaninnya gue juga nggak tahu gimana. Mungkin mereka lebih baik dari gue gitu. Tapi kalau dari sisi sebenarnya orang itu kan nggak harus lu agama itu lu jalanin kan. Lu boleh ngejalanin agama sampai gila silahkan. Tapi kalau misalnya manusiawi lu nggak ada, ke tetangga lu nggak ada, istilahnya apa ke istilahnya empati lu nggak ada, bagi gue itu percuma. Ya buktinya di Indonesia korupsi aja gila-gilaan kan. Di sini bisa dibilang kayak adik ipar gue apa kakak ipar gue, mereka yang ngomong kayak gue ini ateis, gue nggak percaya adanya Tuhan gitu kan. Gue bilang ya silahkan, nggak masalah gitu kan. Tiap orang kan bebas kan. Tapi kan juga kalau gue kan istilahnya ya itu kan jalan masing-masing kan. Tapi kalau kan ya ajaran gue begini ya, alasan gue seperti ini kan ini masuk akal kan. Cuman kalau di Indonesia itu kan Indonesia mah nggak akan maju kalau misalnya masih jualan agama. Kalau menurut gue sih itu sebenarnya sih sah-sah aja kan. Kita juga agama itu kan ngajarin kita jadi baik kan. Sama kayak gue juga hidup di luar. Mungkin kalau gue nggak punya agama, hidup gue pasti lebih parah istilahnya, terus terang. Karena kan segimanapun gue istilahnya hidup gue bebas di sini apa gimana kan tetap aja gue masih ada agama lah istilahnya, agama yang ngerem gue lah istilahnya. Kadang istilahnya nggak mungkin lalu selamanya nggak butuh Tuhan istilahnya kan. Lu pasti ada kalanya lu butuh Tuhan, ada kalanya lu pasti istilahnya lu pengen ngomong Tuhan gue pengen seperti ini, tunjukin gue jalannya istilahnya kasarannya kan kayak gitu. Artinya semua kebebasan, setiap kebebasan apapun yang dimiliki sama manusia itu tetap harus ada koridor gitu ya. Dan koridor ini dalam hal ini sebenarnya kan kalau menurut gue sih itu agama itu kan istilahnya kan ya, kalau bagi gue sih agama itu koridor ya. Gila, kita nggak munafik lah, sama orang kan istilahnya kan pasti bikin dosa lah. Kalau gue sebenarnya paling gak kan gue juga bilang sama aja, gue juga sebenarnya gue juga ada positif ada negatif, sama kayak gue kan istilahnya kan gue punya istri istilahnya mualaf kan. Itu mau nggak mau gue sekarang jadi kadang lebih belajar gitu loh kan. Kadang dianya kadang nanya ini, gue kan harus nyari jawaban ini apa itu. Kadang-kadang kan bagi dia kan kalau di sini kan semuanya harus logik kan, akal kan. Kalau di Indonesia kan ada bisa dibilang akal, ada bisa yang nggak masuk akal, ada juga yang bisa dibilang istilahnya di luar nalar kan. Iya kan? Kalau di Indonesia kan banyak banget gitu loh. Jadi kebetulan di sini gue juga harus bisa gabungin lah semua itu ketika istri nanya kenapa kita harus begini. Ya kan? Istilahnya kan gue juga harus bisa punya jawabannya kan. Iya, benar. Ya paling enggak gue juga lebih belajar lah pelan-pelan lah. Ya sebenarnya lu akan lagi puasa gini. Lu akan jauh lebih dalam, lu akan jauh lebih apa ya, explore lu akan lebih jauh ketika lu bersama orang yang sering mempertanyakan sesuatu. Lu setuju nggak sih dengan itu?
Kalau gue sih setuju sih. Sebenarnya kayak gue sekarang lebih belajar, kenapa? Karena istri gue itu nggak satu agama. Mungkin kalau istri gue dari awal satu agama, mungkin kita cuma istilah sekedar, oke, gue sholat, that's it, istilahnya, tanpa gue harus itu. Istri gue pun walaupun dia nggak bisa ngaji ya, maksudnya dia kan belum bisa ngaji, tapi Al-Quran itu dibaca artinya apa itu, kadang dia malah lebih ngerti gitu. Kalau lagi ngebahas oh iya gue tahu ini di sini, oh iya, padahal walaupun dia nggak ngaji gitu, tapi kan dibaca sama dia, oh ada artinya, ada ininya segala macam. Walaupun makanya dia tuh sebenarnya dari dulu pun emang bukan yang nggak beragama ya, dia pun dengan agamanya sendiri nggak yakin gitu loh. Jadi dia begitu ketemu, saya mungkin karena kan banyak jawaban yang logik, banyak jawaban yang nggak logik semuanya kan. Tapi kan juga tergantung orang lah. Mungkin gue juga bilang sama dia, mungkin ini emang takdir lo istilahnya, udah kayak begini kan. Juga ya udah nggak apa-apa. Gue bilang kan jalanin aja sebisa lu kan. Nggak harus kayak lu harus kayak begini, kayak begitu. Gue bilang nggak harus, tapi paling nggak kan ya lu sholat pelan-pelan, paling nggak sholat istilahnya kan. Paling nggak ya dari basic aja sih. Gue nggak minta dia untuk jadi seperti apalah, walaupun beda-beda lah, sama aja kayak gue juga nggak minta dia kayak jadi istri yang di rumah cuman masak ngapain lah istilahnya kan. Pun ya paham lah kalau di Indonesia itu kan, iya kan. Jadi gue juga beruntung kebetulan orang tua gue kan mereka dulu biasa kerja sama orang asing kan. Jadi dia ketika berbaur sama istri gue pun, kadang istri gue istilahnya pagi bangun jam 9 pun ya ibu gue sih cuek aja gitu kan. Dia juga ngerti kan istilahnya. Kalau perempuan Indonesia mungkin pagi kan lu bangun lu udah ada teh apa kopi di meja istilahnya, sarannya kan, sarapan udah ada istilahnya kan. Kalau gue kan enggak gitu, kadang-kadang gue bangun gue tanya lu mau makan apaan, oke ini udah sini gue masakin gitu ya. Kalau enggak sini udah sini gue bikinin itu istilahnya. Paling enggak gue bilang lu ngurusin anak lah, gue bilang gue bantu ini gue bantu itu lah, nggak masalah lah istilahnya. Oke, jadi dari diskusi panjang kita tadi itu kan sebenarnya kita mulai mengerucut pada bahwa apapun yang terjadi, perbedaan warna kulit itu adalah bagian dari cerita hidup kita sebenarnya, bukan satu hal yang perlu ditakutin. Yang pertama, yang kedua, yang kedua mengenai toleransi itu ya berawal, gue setuju banget, toleransi itu berawal dari menerima dulu sih sebenarnya. Kalau lu terus nggak menerima, ya nggak akan bisa lu wujudkan toleransi lu sendiri gitu kan. Iya betul. Kalau itu sih itu base dari pengalaman gue sih. Gue ketika gue menerima sesuatu sama aja kayak ya mungkin dari perjalanan hidup gue juga ya. Gue juga kebetulan dari kecil juga orang tua udah pisah gitu loh. Jadi ya gue terima aja gitu loh. Dari kecil pun gue gak pernah terima apa adanya, gue terima. Hidup gue gimana gue terima istilahnya, kayak kerja juga. Ya udah apa adanya gue terima gitu loh istilahnya. Kayak ketika gue 2017 2018 itu gue pernah lagi down-downnya, kayak gue pernah benar-benar bangkrut. Bayangin sampai gue punya duit di dompet cuma 10.000 dengan istri orang bule, dengan anak, istilahnya dengan anak sendiri yang sampai anak gue itu gue kasih makan Indomie. Pernah itu gue ngerasain gitu. Tapi akhirnya gue terima aja gitu. Ketika gue bilang sama Tuhan, istilahnya Tuhan, gue terima semua ini jalan gue. Mungkin gue pernah salah atau gimana gue nggak tahu. Gue terima. Nah dari situ pelan-pelan kehidupan gue balik lagi normal. Oh ternyata ini jawabannya, gue terima. Sebenarnya dari situ sih gue lebih wise dari situ sih. Lebih belajar gitu loh. Sama aja gitu. Kebetulan juga orang tua gue selalu ngajarin gue, udahlah jalanin aja apa yang adanya. Orang lain gimana sama lu, udah terima aja dulu istilahnya kan. Sambil nanti lu pikirin apa yang lo mau kerjain istilahnya. Oke. Dari situ sih sebenarnya toleransi itu juga istilahnya menerima sih. Sama aja kayak gue pun juga dulu sama istri juga banyak kita bertentangan gitu. Tapi ketika kita duduk bareng, ketika kita menerima satu sama lain istilahnya, oh dia itu maunya ternyata begini loh maksudnya. Oh gue itu maunya kayak begini loh. Nah itu baru kita tuh akur lagi istilahnya. Jadi intinya sebenarnya sih nerima bro. Oke. Fine. Iya. Bro, wah ini makasih banyak bro waktunya bro. Setelah diskusi panjang ini gue simpulkan ada yang pertama, ada dua hal tadi. Kemudian yang terakhir ya nggak ada lain, kita orang beragama kita harus pasrah menerima dengan keadaan gitu ya. Kira-kira itu intinya bro. Bisa dibilang itu intinya lah. Udah ngerasain asam manis pahit lah. Oke, bro, sukses terus di Hongaria. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan bisa segera terwujud
dan thank you, bro. Kita bisa memberikan banyak manfaat lah buat orang lain. Mudah-mudahan bro, paling penting itu manfaat buat orang lain. Oke, bro, Rio, thank you banget waktunya. Tetap kita belajar bareng-bareng, tetap kita temukan apa sih hidup kita di masa depan gitu. Insya Allah. Mudah-mudahan. Oke, bro. Terima kasih banyak waktunya. Stay safe. Salam juga buat keluarga. Gua harus mengakhiri dengan salam kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, bro.